Baik, anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita Waalaikumsalam. bisa perkuliahan berikutnya. Kemarin Bapak sudah bagi berkaitan materi kuliah untuk pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama itu sebenarnya materi kuliah untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pertemuan pertama materinya yang kemarin dibagikan kepada teman-teman sekalian para mahasiswa. Ya, sebelum memulai ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak doakan kalian dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman sekalian, Bapak akan memulai perkuliahan ini. Silakan dilihat ya, ini materinya. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah manajemen risiko. Ya, manajemen risiko ini menulisnya adalah bukan resiko, tapi yang benar itu adalah risiko. Kenapa? Karena kata dasarnya adalah risk, bahasa Inggrisnya risk, bahasa Indonesianya risiko. Cuma seringkali di Indonesia itu menjadi sangat Indonesia gitu kan, menjadi risiko. Tapi nggak ada masalah pengucapannya, sudah sangat biasa kita mengucapkan beresiko, padahal berisiko. Jadi intinya ada yang benar itu menulisnya seperti ini, risiko, manajemen risiko. Nah, risiko ini tentu ada konsepnya ya. Konsep risiko ini pertama adalah penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut manajemen risiko. Jadi menanggulangi berbagai risiko itu disebutnya sangat sederhana, disebutnya manajemen risiko. Sekali lagi, cara penanggulangan risiko disebutnya manajemen risiko. Kita di dalam kehidupan di dunia ini tentu senantiasa dihadapkan pada masalah dan risiko. Tidak ada yang tidak memiliki risiko. Ya, kita bekerja juga punya risiko, kita belajar punya risiko. Ya, risiko ketika kita mengendarai motor, mengendarai mobil juga berisiko. Maka manajemen risiko itu bagaimana kita mengelolanya risiko itu, karena risiko tidak bisa dihindari, tapi risiko harus dikelola oleh kita. Misalkan kita mengendarai motor, ya, bagaimana supaya kita selamat sampai tujuan, maka kita harus harus mempersiapkan diri kendaraan kita, motor kita dari mulai rumah. Pastikan bahwa motornya itu gasnya berfungsi, remnya berfungsi, rodanya berfungsi, kemudian ada bahan bakarnya, ya. Kemudian juga ada hal yang lain, misalkan suratnya, ada STNK-nya. Kalian yang pribadi punya SIM-nya. Apalagi di masa COVID ini kan harus senantiasa menggunakan masker. Kenapa? Ya itu tadi, supaya meminimalisir risiko. Nah itu bagaimana baru saja kita hanya mengendarai kendaraan bermotor seperti sepeda motor kalian itu, atau naik mobil, itu juga sama, memiliki risiko. Kenapa harus kita kelola risiko ini? Supaya tadi tidak menimbulkan kerugian bagi diri kita. Langkah pengelolaan risiko itu pertama adalah berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya.
Jadi karena ini di dalam rumpun ilmu ekonomi di kampus STIE PGRI ini, dan kalian ada di prodi yang memang lebih banyak berkaitan dengan ekonominya, di dalam ekonomi salah satunya ada bisnisnya, tentu kita harus mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian di dalam tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnis, ya. Jadi identifikasi oleh kita, ya. Kita punya bisnis kuliner, kita punya bisnis jual beli kendaraan, kita punya bisnis jualan pulsa, kita punya bisnis jualan alat-alat elektronik. Yang sekarang rame punya bisnis sepeda misalkan kalian. Itu harus diidentifikasi, ya, unsur ketidakpastian. Contoh sekarang yang sedang booming sekarang adalah sepeda di mana-mana, ya. Mungkin sekarang sedang boomingnya masanya, ya, apalagi di masa Covid ini, ya, orang rame-rame, kemudian ada ingin sehat terus-menerus, tapi bagaimana di satu sisi, ya, mungkin suatu positif, tapi mungkin ketidakpastian suatu saat ini setelah semua orang banyak memiliki sepeda, tidak ada lagi orang yang beli sepeda atau kurang membeli sepeda, karena sepeda kan tidak dibeli setiap hari, tapi sepeda dibeli mungkin hanya satu kali dalam seumur hidup atau 2-3 kali gitu. Jadi sebenarnya tidak berlangsung secara terus-menerus. Jadi ada hal pada saat ekonominya naik, di bisnisnya naik terus. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk terus melakukan ekspansi di bisnis kita, ya. Di kuliner juga sama. Pada masa COVID-19 ini, kuliner kan mengalami, soalnya kemarin growth tumbuh, kemudian pada saat maturity, ya, matang mereka terus berjalan, ya. Kemudian pada suatu saat mereka decline itu turun, ya. Jadi bisnisnya mengalami kebangkrutan. Begitupun UKM, ya. Jadi termasuk perusahaan-perusahaan besar itu kan omsetnya juga turun. Nah, ini akibat dari kondisi yang memang tidak menentu. Yang kedua adalah berusaha untuk menghindari dan menunggangi semua unsur ketidakpastian. Misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat. Jadi kalau kita misalkan hari ini kembali ke bisnis sepeda, misalkan contohnya tadi, maka kita harus bagaimana meminimalisir ketidakpastian ini. Jadi ketika kita bisnisnya sangat besar, maka kita harus mencoba mempersiapkan manakala ini bisnis turun dengan mempersiapkan bisnis yang lain atau melakukan ekspansi. Misalkan contohnya kita hanya punya satu toko, kenapa nggak buka cabang dulu gitu di tempat lain, jadi ada banyak cabang, ya. Seperti orang ada bisnis franchising gitu, ya, di pusatnya ada di Jakarta atau ada di Sukabumi, bisa punya di mana-mana, ya. Itu cukup bagus. Jadi kita persiapkan dari sekarang, jangan sampai decline turun di satu kota, di satu daerah, tapi bisa muncul bagus di tempat yang lainnya. Di sini sedang booming, di tempat lainnya sedang, apalagi kita kan sekarang lagi rame itu, ya. Odading mengoleh, wah keren itu, ya. Jadi orang sampai ngantri gara-gara promosi yang sangat luar biasa, yang keluar dari teori, yang lepas dari hal yang biasa mainstream gitu. Kemudian Ade Londok ini mempromosikan bisnisnya seperti ngegas gitu kan, menarik buat kita gitu, sehingga orang tertarik. Odading mengoleh. Akhirnya di mana-mana orang membuat odading, bahkan odading yang ada di kota kita saja, di kota Sukabumi sekarang, ya alhamdulillah banyak orang yang dicari juga gitu. Itu bagaimana mengelolanya supaya ini bukan cuma sewaktu saja gitu, tapi itu bisa berjalan. Contoh di Sukabumi itu kan punya kekhasan kuliner makanan yang ada di Sukabumi. Contohnya misalkan yang sudah kita ketahui bersama, misalkan mochi, ya, salah satu mochi yang cukup besar di Sukabumi itu dari dahulu sampai sekarang tetap saja berjalan. Bahkan pada masa Covid walaupun agak turun sedikit karena orang jarang yang datang, tapi relatif jauh lebih bagus. Yang berikutnya adalah berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa sehingga dapat diketahui risiko yang terkandung di dalamnya. Nah, kembali contoh masa Covid ini. Bagaimana korelasi antara pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis, ya, di masyarakat maupun yang kita kelola di rumah. Jadi kita harus tahu pada saat-saat tertentu mungkin bisnisnya turun, tapi bisnis yang lain naik.
Ya, mungkin pembelian motor, mobil turun, tapi pembelian sepeda naik gitu. Ya, mungkin makan restoran juga turun, tapi sepeda lagi-lagi naik gitu. Jadi memang ya, trennya itu luar biasa. Di sinilah perlunya kecerdasan, perlunya memahami bagaimana korelasi dan konsekuensi antar peristiwa. Jadi peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Tapi ada satu produk bisnis yang memang dibutuhkan setiap saat. Contohnya misalkan orang berbisnis jualan beras gitu ya, orang jualan ayam gitu. Orang kan di mana-mana sekarang tumbuh tuh yang namanya fried chicken ya, berbagai merek ya. Bahkan ada merek tertentu yang sangat laku karena ada di wilayah-wilayah dekat sekitar rumah kita. Laku sekali. Kita sambil pulang kerja, kita sambil pulang main, kita sambil pulang aktivitas, sambil lewat lapar kita ada. Jadi bagaimana mendistribusi itu supaya tetap bisa bisnisnya itu terus berjalan ya. Yang berikutnya adalah berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi, mengelola risiko yang dihadapi. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan bahwa bisnisnya itu akan stagnan atau akan decline, akan turun, itu kita harus siap menangani risiko-risiko yang sebenarnya telah berhasil diidentifikasi oleh kita. Sehingga kita ke depan tidak lagi mengalami itu. Ya, contoh yang tadi, ternyata bisnis tertentu, kuliner tertentu itu mengalami penurunan. Ya, misalkan fried chicken juga yang besar sekarang mengalami penurunan karena kenapa? Ada fried chicken yang dibuat oleh UKM atau mereka yang franchising yang ada di di wilayah-wilayah, di daerah-daerah, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di pusat-pusat keramaian kecil yang bisa aksesnya bisa lebih bagus. Pengertian risiko. Sekali lagi Bapak ungkapkan bahwa tadi di awal ini kata kuncinya adalah risiko. Kata dasarnya adalah risk. Adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Jadi tidak selamanya. Jadi ada jadi kalau orang kemudian merasa merugi, aduh risiko usahanya kok begini gitu kan. Padahal tidak setiap saat. Jadi seringkali orang mengatakan ketika rugi kemudian diceritakan pada orang lain, ketika untung tidak gitu. Bahkan justru risiko ini mereka yang bisa stabil itu yang mampu mengendalikan, mengelola risikonya secara baik ya. Yang kedua adalah risiko adalah ketidaktentuan, uncertainty. Jadi ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Tidak tentunya. Tiba-tiba mulai tanggal 16 Maret 2020 dinyatakan bahwa Indonesia mengalami pandemi Covid. Kemudian semua kegiatan usaha itu berbagai kegiatan usaha itu harus dihentikan ya, kemudian perjalanan juga harus dikurangi, berkerumun juga harus dikurangi, bahkan ya kuliah saja seperti kita hari ini tetap harus dilaksanakan tapi dilakukan secara online, secara daring melalui berbagai aplikasi, banyak ada melalui Zoom meeting, ada melalui seperti kita Google Meet dan sebagainya, banyak aplikasinya. Ya, ketidaktentuan uncertainty yang memungkinkan lahirnya peristiwa kerugian. Ya, kerugiannya di satu sisi mungkin bisnisnya akan turun. Ya, tapi kalau seperti kita di kuliah ini tidak boleh berhenti. Jadi yang bedanya adalah sekarang kalian belajarnya di rumah masing-masing, ya. Bapak juga bisa di rumah atau bisa di kantor seperti hari ini, gitu kan. Jadi itu, tapi kadang-kadang menimbulkan kerugian dan banyak sekarang perusahaan-perusahaan usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah juga gitu kan mengalami kerugian. Restoran itu benar-benar turun, semua penjualan turun. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak begitu bagus. Nah, seperti mungkin orang tua kalian kan berbisnis ya, ada yang punya bisnis tertentu. Tapi yang jadi pegawai di perusahaan tertentu juga tidak ada jaminan. Beda dengan menjadi pegawai di pemerintahan, ya relatif lebih aman. Ya. Yang berikutnya adalah risiko itu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, kata Soekarto begitu. Jadi contoh tiba-tiba ada demonstrasi karena orang takut demonstrasi tokonya tutup gitu kan.
Orang takut penyebaran COVID, maka buka tokonya, buka rumah makannya, buka warungnya, buka grosirnya, gitu, buka perusahaannya itu hanya dari jam 8 pagi, jam 5 sore sudah selesai. Biasanya tempat kuliner mulainya yang malam itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, 9 malam, 9-10 malam. Sekarang jam 7, jam 8 udah sepi gitu. Nah, jadi ketidakpastian atas terjadinya sesuatu peristiwa. Risiko merupakan penyebaran, penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan hasilnya maksimal, bagus sesuai target, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Kemudian risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan gitu. Hampir sama dengan definisi yang keempat. Artinya adalah kalau kita targetnya mungkin penjualan barang, penjualan baju itu harusnya dalam sebulan itu kita laku 100 piece, ternyata hanya laku 10-20 piece. Jadi itu risiko juga. Jadi jangan sampai ketika terjadi itu kita mendapatkan rugi yang luar biasa. Maka dengan demikian risiko memiliki karakteristik, ya. Karakteristik yang pertama adalah merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian, ya. Nah, sekarang kan sedang ramai tuh orang demo menolak undang-undang Cipta Kerja, ya. Timbul ramai demonstrasi di mana-mana. Dulu juga tahun 98 begitu. Kemarin pada tahun 2000 berapa ya? 2016 juga pernah terjadi, ya. Itu. Kemudian ada orang ketakutan sehingga menutup tempat usahanya. Atau terjadi risiko karena secara ekonomi regional, ya, di tingkat ASEAN misalkan, di tingkat Asia Tenggara, ekonominya mengalami penurunan gitu. Maka Indonesia juga turun. Misalkan harga minyak di kawasan Asia, ya, turun, maka Indonesia juga mengalami dampaknya. Kemudian pertumbuhan ekonomi di negara lain juga ini akibat regional turun, maka di kita juga turun, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wujud dari risiko itu bermacam-macam. Ya, antara lain, satu, berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya kan yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran dan sebagainya. Yang pertama, kita kemarin melihat ada kebakaran di di wilayah Kecamatan Cimaja. Itu ada 20 rumah plus satu musola gitu, yang ada 21 bangunan yang hancur kebakaran. Itu kan tidak diduga. Ya, tidak dulu. Tiba-tiba kerugiannya apa? Kerugiannya harta benda. Kerugiannya bukan sekedar harta benda saja, tapi kerugian mungkin juga ada dokumen yang yang hilang terbakar. Kerugian juga karena tidak punya tempat tinggal yang lain, hanya satu-satunya tempat tinggal. Dan tidak bisa diduga, maka kita harus bisa mempersiapkan dia bagaimana tidak terjadi seperti itu. Yang kedua adalah tiba-tiba handphone kita hilang, ada yang nyuri, handphonenya ada yang nyuri, ya, barang ada yang nyuri, ya, laptop ada yang nyuri, sepeda motor ada yang nyuri, kecurian, ya, hilang uang juga, hilang dompet, ya begitu. Jadi hilang atas harta kekayaan. Yang ketiga adalah pengangguran. Kenapa pengangguran disebut sebagai kerugian? Karena pengangguran menjadi beban bagi yang lain, karena tidak produktif, ya. Jadi siapapun yang menjadi penganggur itu menjadi beban bagi yang lain. Yang kedua berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit, cacat, karena kecelakaan. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakitnya itu mengakibatkan cacat. Itu. Nah, mungkin kita mengatakannya bahwa itu takdir. Ya, segala sesuatu memang musibah itu takdir, bisa sebagai ujian, bisa sebagai cobaan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kecelakaan karena ketidakhati-hatian kita itu adalah kecerobohan bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana si penderita ini memiliki risiko bukan cuma bagi dia, risiko bagi dia aktivitasnya tidak maksimal. Orang sakit, maka kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian hari ini bisa kuliah bareng-bareng dengan Bapak di sini, kita sehat. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Sementara di satu sisi, ya banyak teman-teman kita yang tidak, kalau usia kan tidak ada yang tahu.
ya mungkin ada yang tua, ada yang muda, usia nggak ada yang tahu. Ya, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri bagaimana supaya tidak membebani orang lain. Salah satunya adalah membebani diri kita sendiri karena sakit itu kan menjadi tidak nyaman juga buat kita. Maka ikhtiar sehat itu adalah kewajiban. Yang berikutnya berupa tanggung jawab hukum. Ya, tanggung jawab hukum misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. Ya, peristiwa yang merugikan orang lain. Nah, ya, perbuatan kita ceroboh merugikan orang lain. Kita melakukan perbuatan pinjam uang kepada orang lain tapi nggak bayar, merugikan orang lain. Ya, kita kebut-kebutan, jangan lupa bukan cuma merugikan kita, tapi merugikan orang lain juga. Merugikan siapa? Merugikan kita, merugikan orang lain, merugikan orang tua kita juga mungkin. Ya, oleh karena itu hati-hati dengan peristiwa yang merugikan orang lain. Ya, yang berikutnya berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya karena terjadinya perubahan harga, tiba-tiba perubahan harga. Kemarin harga ayam murah, sekarang tiba-tiba tinggi. Syukurlah kalau tinggi, tapi tiba-tiba murah. Untung mungkin kalau harga ayam tinggi, petani ayamnya, ya perusahaan ayamnya untung. Ya, kita mungkin agak berat, ya. Tapi kalau harga ayam murah kita diuntungkan, tapi petaninya mungkin rugi. Oleh karena itu harus dicari solusinya supaya oleh kita terjangkau, tapi petani ayamnya juga bisa memperoleh keuntungan. Jadi harga pasar ini kan bukan konsumen yang menentukan, tapi kondisi pasar itu sendiri yang menentukan bagaimana demand dan supply-nya bisa ada keseimbangan. Kalau kebutuhannya meningkat sementara supply-nya rendah, maka harga naik. Apabila supply-nya banyak, kemudian kebutuhannya rendah, maka harganya akan turun. Itu hukum ekonominya. Ya. Yang berikutnya adalah karena perubahan selera konsumen. Ya, sekarang kan banyak berubah tuh selera konsumen. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu yang selera konsumen itu yang senantiasa berubah. Hari ini bisa terjadi bahwa selera konsumen itu selalu terpengaruhi oleh tren. Tiba-tiba ada makanan tertentu yang ngetren gitu, rame orang beli. Makanan tertentu kemudian hilang, cuma sebentar. Disitulah perlunya kita cermat bagi seorang yang memiliki bisnis. Ya. Ketidakpastian, apa yang disebut ketidakpastian? Ya, resiko timbul karena adanya kepastian. Yang berarti ketidakpastiannya adalah jadi merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Ya, ya, jadi risiko timbul karena adanya kepastian. Yang berarti ketidakpastiannya itu adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Di mana kondisi yang tidak pasti itu muncul dengan berbagai sebab. Antara lain misal tenggang waktu antara perencanaan dan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Menghasilkan di mana yakin, di mana makin panjang tenggang waktu, makin besar ketidakpastiannya. Misal, contoh saja jualan, ada orang di perumahan lah contohnya. Itu orang investasi sekian ratus juta atau sekian miliar, bangun rumah, rumahnya tidak laku. Sementara uangnya itu untuk membelinya itu dari pinjaman, sementara bayar pinjaman terus menerus sehingga kondisinya ada ketidakpastian merugi. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam menyusun rencana. Kita tidak mengidentifikasi informasinya, kita tidak mengkolek, tidak mengumpulkan informasinya yang cukup bahwa bisnis itu kurang menguntungkan, kurang prospektif. Karena ada bisnis-bisnis tertentu yang belum dimulai, tapi cukup prospektif yang akan datang gitu. Ya, jadi memang seperti hari ini saja, kita tidak menduga COVID itu di satu sisi ternyata cukup merepotkan, membuat ekonomi turun. Tapi di sisi lain untuk bisnis teknologi informasi, HP dan sebagainya itu laku. Karena kenapa? Karena sekarang hampir semua proses kegiatan aktivitas, kemudian ekonomi, termasuk proses di dalam pendidikan, ya, ada perkuliahan semacam ini, ada webinar dan sebagainya menggunakan perangkat atau infrastruktur teknologi. Ya. Kemudian yang berikutnya keterbatasan pengetahuan, kemampuan, teknik mengambil keputusan dari perencana. Jadi karena kita tidak memiliki informasi yang cukup, identifikasinya tidak bagus, maka akhirnya
dengan pengetahuan yang sangat terbatas sehingga kita ceroboh dalam mengambil keputusan. Ya. Secara garis besar, ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam ya satu, ketidakpastian ekonomi atau disebut economic uncertainty, yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat dan perilaku dari ekonomi ya. Jadi ketidakpastian ekonomi makanya kita harus paham betul di dalam ilmu ekonomi, termasuk di dalam manajemen risiko. Kalau kita mau memulai bisnis, ketidakpastian ekonomi itu mempengaruhi. Contoh, di satu sisi kita mau buka sebuah usaha rumah makan misalkan, tapi ekonomi secara umum di daerah itu tidak bagus, income per kapita masyarakat juga tidak bagus. Bagaimana orang mau membeli kalau masyarakat dengan penghasilannya rendah? Kemudian terjadi perubahan perilaku ya, perubahan perilaku yang disebabkan karena orang tidak beli di warung lagi, tidak beli di restoran, dia memasak di rumah gitu kan. Jadi itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, ketidakpastian alam atau disebut uncertainty of nature, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam ya. Terjadi kebakaran di Cucurug, Cidahu, Parungkuda, di 3 kecamatan, di 6 desa terjadi banjir. Oh, luar biasa. Tidak diduga terjadi kerugian. Ruginya bukan 1-2 juta, ratusan miliaran rupiah. Ya, rugi harta benda. Ada yang fisik juga yang meninggal. Sekarang mereka masih ada yang sebagian mengungsi karena rumahnya terseret. Ada banyak rumah yang rusak. Ada puluhan rumah yang rusak berat yang sudah tidak bisa dihuni lagi. Itu karena kejadian alam. Tiba-tiba longsor gitu. Ya, tiba-tiba gunung meletus, tiba-tiba gempa yang merusak ya. 2 tahun yang lalu kita mengalami gempa yang luar biasa. Di wilayah Banten terjadi kerusakan, di Tasikmalaya kerusakan. Ya sebagian di Sukabumi juga terjadi kerusakan. Terjadi bencana longsor di Cisolok tempo hari, waduh luar biasa itu, satu kampung terkubur oleh tanah akibat bencana alam itu. Nah ini juga harus diantisipasi. Kenapa? Makanya kita perlu belajar manajemen risiko. Yang ketiga adalah ketidakpastian kemanusiaan, human uncertainty, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Manusia yang merusak, tiba-tiba ada orang yang dibunuh, ya, karena perilaku manusia itu kan tidak tahu. Tiba-tiba ada orang yang tertabrak kendaraan, ya, ketidakpastian perilaku manusia yang ceroboh. Tiba-tiba ada yang saling tawuran karena saling merendahkan. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini itu saja teman-teman sekalian. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita ketemu lagi di Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Terima kasih Pak. Ya, sukses ya buat kalian semua. Ya, Pak. Amin Pak. Tetap jaga kesehatan Pak. Nuhun, hatur nuhun.